Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Eko Setiabudi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Inovasi Pengarsipan Digital untuk Meningkatkan Manajemen Data pada Kantor Kelurahan Gelora. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kelompok 4 terdiri dari 1. Eka Hermawan Gali Saputra dengan NIM 11230353. 2. Endang Wahyuni dengan NIM 11230430. 3. Fitriani Putresonaria dengan NIM 11230388. Yang keempat, Dedi Purba dengan NIM 11230416. Untuk presentasi latar belakang, saya persilakan dengan Mbak Endang. Latar belakang yang kami ambil adalah pada kantor Kelurahan Gelora, dalam kesehariannya masih melakukan pengadministrasian surat masuk dan surat keluar dari instansi pemerintah maupun non-pemerintah. Namun, pada saat ini proses pencatatan dan pengarsipan tersebut masih belum optimal karena masih menggunakan metode konvensional dan dengan mencatatnya secara manual di buku besar. Tujuan yang kami ambil adalah satu, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengasipan digital yang memungkinkan pencatatan dan pencarian arsip surat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Dua, melakukan penyimpanan data secara digital untuk mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan arsip akibat human error atau kerusakan fisik pada dokumen. Tiga, membuat sistem pengasipan digital yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik kantor kelurahan Gelora, sehingga dapat mendukung kegiatan administrasi dan operasional secara optimal. Sedangkan manfaatnya di sini, satu, akses data lebih cepat. Data dapat dicari dan diakses dengan cepat tanpa perlu membuka tumpukan berkas fisik. Dua, penyimpanan lebih efisien, menghemat uang karena tidak memerlukan lemari arsip fisik yang besar. Tiga, pengelolaan yang lebih mudah. Pengarsipan digital memungkinkan pengelolaan dan pemeliharaan data yang lebih teratur dan terstruktur. Empat, menghemat waktu dan biaya. Proses pengarsipan dan pencarian data yang lebih cepat dan efisien, mengurangi waktu dan biaya operasional. Baik, untuk ruang lingkup sendiri, saya akan mempresentasikan kembali. Ruang lingkup inovasi pengarsipan digital untuk meningkatkan manajemen data pada kantor kelurahan mencakup beberapa aspek berikut. Pertama, digitalisasi dokumen, meliputi proses konversi dokumen fisik menjadi format digital melalui pemindaian dan penyimpanan dalam sistem elektronik. Kedua, sistem pengelolaan arsip, implementasi sistem manajemen arsip digital yang mencakup perangkat lunak untuk pemindaian, pencarian, dan pemeliharaan. Kemudian metodologi pengembangan. Metodologi pengembangan untuk implementasi pengarsipan digital di kantor kelurahan Gelora dapat mencakup langkah-langkah berikut. Pertama, analisis kebutuhan. Kedua, desain sistem. Ketiga, pengujian sistem. Dan keempat, implementasi dan pemeliharaan. Analisis kebutuhan. Analisis terbagi menjadi dua, analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Untuk analisis kebutuhan fungsional, terdiri dari administrator, itu untuk pengelolaan arsip digital, kemudian pencarian dan akses dokumen, yang terakhir untuk pengelolaan pengguna. Dan untuk user, ada pengelolaan arsip digital dan pencarian dan akses dokumen. Untuk kebutuhan non-fungsional, terdiri dari kinerja atau performance, yaitu sistem harus mampu memberikan respon cepat terhadap permintaan pencarian dan akses dokumen. Kedua, usability atau kemudahan penggunaan.
yaitu sistem harus memiliki antarmuka dan intuitif dan mudah digunakan oleh semua tingkat pengguna. Untuk desain sistem akan dijelaskan oleh Mas Eka. Baik, terima kasih. Di sini dalam perancangan perangkat lunak, desain sistem merupakan salah satu langkah yang sangat dibutuhkan. Di sini yang pertama terdapat desain diagram. Di sini desain diagram kita menggunakan use case diagram, di mana use case diagram ini digunakan untuk menggambarkan serangkaian tindakan atau use case bahwa sistem dapat melakukan interaksi di luar sistem atau aktor dengan sistem itu sendiri. Use case juga digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada dalam sebuah sistem dan siapa yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. Untuk yang pertama di sini use case diagram untuk aktor admin. Di sini untuk aktor admin sendiri, dia dapat melakukan login, kemudian dapat mengelola user management, mengelola menu manajemen, mengelola role management, mengelola arsip manajemen, dan melakukan logout. Selanjutnya yang kedua adalah use case diagram user, di mana aktor user ini dapat melakukan login, membuat arsip, melihat daftar arsip, mencari arsip, dan juga melakukan logout. Selanjutnya diagram activity. Diagram activity atau activity diagram merupakan teknik untuk menggambarkan logika prosedural atau proses bisnis dan jaringan kerja antara pengguna dan sistem. Di sini activity diagram menggunakan notasi yang mirip dengan flowchart, meskipun terdapat sedikit perbedaan notasi karena di diagram ini mendukung behavior paralel. Activity diagram ini dibuat berdasarkan use case yang sudah digambarkan oleh use case diagram sebelumnya. Next. Ini merupakan masih lanjutan dari activity diagram yang sebelumnya. Kemudian yang di sebelah kanan merupakan sequence diagram, di mana sequence diagram itu sendiri merupakan diagram untuk menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem. Di sini pada diagram tersebut kita menggambarkan aktor terhadap sistem dan juga terhadap database. Jadi menggambarkan aksi yang dilakukan oleh aktor dan reaksi yang diberikan oleh sistem serta database berdasarkan permintaan dari aktor tersebut. Di sebelah kanan itu merupakan sequence diagram untuk admin ketika melakukan login atau logout. Next. Selanjutnya, di sini sequence diagram admin arsip manajemen, di mana menggambarkan tentang bagaimana aktor admin tersebut dapat mengelola arsip manajemen. Di situ terdapat beberapa aksi, yaitu request daftar arsip, request tambah arsip, request simpan data arsip, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu sequence diagram user untuk melakukan login dan logout. Di sebelah kanan merupakan sequence diagram untuk user. Next. Yang selanjutnya yaitu class diagram, di mana kelas diagram tersebut merupakan salah satu jenis diagram yang paling berguna dalam UML atau Unified Modeling Language, karena di diagram tersebut secara jelas memetakan struktur sistem tertentu dengan memodelkan kelas, atribut, dan hubungan antar objek. Kelas diagram juga mendeskripsikan jenis objek dalam sistem dan berbagai macam hubungan statis yang terdapat di antara objek. Di sini terdapat 6 kelas, yaitu kelas data arsip, kelas data user, kelas user role, kelas user akses menu, kelas user menu, dan kelas user submenu. Di sini hubungan antar data user dengan data arsip
yaitu one to many. Kemudian hubungan atau relasi antara data user dengan user role, yaitu one to one. Hubungan atau relasi antara user role dan user akses menu, yaitu one to many. Kemudian hubungan user akses menu dengan user menu adalah many to one. Selanjutnya user menu dengan user sub menu one to many. Yang selanjutnya merupakan desain database. Desain database ini diperlukan sebagai dasar dalam pembuatan database. Yang pertama yaitu IRD atau Entity Relationship Diagram. Pada IRD di sini menjelaskan tentang entity atau entitas. Di sini terdapat 6 entitas, yaitu entitasnya data arsip, data user, tabel user role, tabel user akses menu, tabel user menu, tabel user submenu. Di tiap-tiap entity tersebut atau tiap-tiap entitas tersebut terdapat beberapa atribut ya, seperti contohnya untuk entity data user terdapat atribut user ID, is active, role ID, username, nama, password, email. Dan untuk yang atribut lainnya juga sama seperti itu. Selanjutnya di sebelah kanan merupakan logical record structure yang menggambarkan hubungan antara tabel-tabel yang akan kita buat di database. Di sini secara jelas menggambarkan terdapat 6 tabel, ya, tabel data arsip, tabel data user, tabel user role, tabel user akses menu, tabel user menu, dan tabel user submenu. Next. Selanjutnya ini merupakan desain arsitektur sistem pada sistem informasi arsip digital, di mana di sini untuk jaringan menggunakan internet. Jadi web server tersebut dapat diakses secara langsung menggunakan internet dan dapat diakses oleh masing-masing klien. Di sini dicontohkan terdapat 4 klien. Baik, terima kasih Mas Eka. Eh, untuk desain antarmuka pengguna, kita coba hubungkan dengan Mas Teddy terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan untuk penjelasannya. Halo, Mbak Fitri. Pemirsa Iya, Mbak. silakan Mas Teddy. Apakah Jelas suara Mbak? ya sudah ditampilkan ya Mas Teddy? Silakan dipresentasikan terkait desain antarmuka pengguna. Baik, Mbak Fitri. Terima kasih sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait desain antarmuka. Nah, di mana ini tampilan awal yaitu terkait halaman login. Halaman login ini adalah username, password, sama chat. Jadi sebelum masuk ke halaman ini, itu kita masuk ke username dan password. Next, Mbak. Nah, setelah login, ini ada halaman dashboard admin, di mana setelah kita login, kita akan diarahkan atau bisa akses. Di sini ada user management, menu management, role management, sama asset management. Next, Mbak. Selanjutnya ada halaman user management. Untuk halaman user management ini bisa memberikan akses bagi atau memberikan akses atau menambah akses terkait dengan user yang akan ditemukan. Selanjutnya, Mbak. Ini masih sama, ada halaman manajemennya. Di menu manajemen, terus lanjut ke halaman role management untuk setting role yang akan dikasih. Next, Mbak. Ini ada halaman aspek manajemen, di mana untuk menu ini itu terkait pengelolaan arsip dokumen. Selanjutnya, ini ada halaman dashboard user. Untuk di halaman dashboard user ini
ya kita buatkan ada buat arsip sama daftar arsip. Nah, di mana si user ini bisa mencari arsip yang diinginkan sama membuat registrasi arsip. Ini ada daftar arsip untuk registrasi arsip, surat masuk sama surat keluar. Nah, ini yang untuk pembuatannya ya, yang pembuatan arsip. Tadi maaf yang halaman sebelumnya berarti itu untuk pencariannya ya, yang daftar arsip itu untuk pencariannya, sedangkan untuk yang buat arsip itu halaman buat arsip itu untuk pembuatan arsip. Baik, sebelumnya saya mohon maaf untuk Mas Teddy, memang sedang dalam perjalanan pulang, jadi apabila suaranya memang tidak tersampaikan, mungkin saya bisa menambahkan kembali, Bapak Eko. Jadi untuk desain antarmuka pengguna, pada halaman login, terdapat username dan password yang dapat dimasukkan, kemudian bisa kemudian mengklik loginnya. Ini adalah tampilan login. Kemudian halaman dashboard admin. Ini berisi menu-menu yang ditampilkan dari halaman dashboard. Kemudian ini user manager, user management, mohon maaf. Jadi di sini akan dikelola semua user yang dapat mengakses sistem ini. Kemudian ini menu manajemen adalah menu-menu yang akan ditampilkan pada sistem ini. Ini untuk role management adalah alur proses yang mungkin nantinya akan ada yang ditambahkan dalam sistem ini, dan kemudian ini adalah arsip manajemen. Nah, ini kemudian halaman dashboard user. Jadi halaman di mana user saat sudah menggunakan si portal ini. Ini contohnya. Dan di sini tampilan daftar arsip, di mana dapat mencari pencarian arsip. Dan yang kemudian ini adalah tampilan buat arsip, yang dimana untuk membuat arsip baru. Seperti nah, untuk kesimpulan akan disampaikan dengan Mbak Endang. Silakan Mbak Endang. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu: 1. Sistem informasi arsip digital dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengakses dan mengelola data arsip. 2. Dengan penerapan sistem digital, keamanan data arsip meningkat drastis. Fitur kontrol akses, enkripsi, dan cadangan data memastikan bahwa informasi penting terlindungi dari akses yang tidak sah dan kerusakan fisik. Hal ini juga mengurangi risiko kehilangan data akibat bencana alam dan kerusakan arsip fisik. 3. Sistem ini memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat ke informasi yang diperlukan oleh staf kelurahan dan masyarakat. 4. Penerapan arsip digital telah mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan fisik dan biaya yang terkait dengan perawatan arsip kertas. Baik, terima kasih Mbak Endang. Demikian untuk presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf atas kekurangan dan saat ini kami akan kembalikan kembali ke Bapak Eko Setiabudi. Mohon maaf atas kekurangan kembali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.